Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail al-umratu lillah wa atimul umratu lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail an-nafaqatu fil haji wal umrah kan nafaqati fi sabilillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati calon dhaifur rahman Bapak Al-Mukarram, Bapak Kuat dan Ibu Sumirah yang insyaallah akan melaksanakan ibadah umroh di Haramain Madinah wal Makkah, dan hari ini kita diundang semuanya untuk sama-sama mendoakan beliau-beliau yang akan melaksanakan ibadah umroh agar perjalanan umrohnya dan ibadahnya dan sehari-hari di Mekah dan Madinah tidak kurang satu apapun, sehat walafiat, bisa menyempurnakan manasikul umroh dengan baik, keluarga yang ditinggalkan dalam lindungan Allah, usaha yang ditinggal pun dalam lindungan Allah, dan kita yang diundang insya Allah kelak bisa nyusul mereka. Mau nggak nyusul? Kapan maunya? Kalau punya duit kata Bu. Yang penting nawaitu, kalau nawaitu insya Allah Allah gerakan rahmatnya, kita akan dapat keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam kerja, dan insya Allah bisa berangkat umroh atau haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara ini begitu sangat meriah dengan tendanya dengan nuansa hijau dan putih menandakan hatinya yang suci, dengan apa yaitu tenda berwarna hijau menandakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul suka dengan warna hijau. Rasul suka dengan warna yang lembut. Rasul suka dengan ketenangan dan kedamaian. Alhamdulillah Bapak Kuat dan Ibu Sumirah menunjukkan rasa cinta kepada Rasul dan lapang hatinya dan membersihkan hatinya untuk ibadah di tanah suci Makkah wal Madinah. Dan insya Allah alhamdulillah banyak ustadzah yang hadir saat ini, sampai pada libur izin nggak ngaji dulu ketemu di sini. Ini kira-kira berapa nampan tadi sana? Ibu, tadi habis baca burdah juga nampan lebih, orangnya pada kagak ada. Dihitung-hitung banyak, bisa juga yang kasih saya ada 7 nampan. 7 kali 4 berapa Bu tuh? Daripada nongkrong di sini. Alhamdulillah. Ngaji juga hari ini. Ngajinya kita hari ini manasik haji tentang umroh. Dan insya Allah para ustadzah yang telah tadi juga kita dengarkan salawat yang dikumandangkan oleh tidak asing lagi Syarifah Aluyal Atos dan Syarifah Nur Al-Jilani, dibantu dengan tim hadrahnya, dibantu dengan para ustadzah, telah menyejukkan hati kita, telah menjadikan kita senang dengan suara dan salawatnya, tumbuh rasa kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramah Ustadzah Rini yang gak asing lagi, MC secondet Ibu nih. Bukan secondet aja, sekarang udah meluas. Insya Allah MC kondang yang selalu hidupnya terus membahagiakan, menyenangkan, dan juga menjadikan atau meluluskan segala hajat-hajat yang berhajat kepadanya. Al-Mukarramah Ustadzah Syarifah Su'ud Al-Habsyi juga hadir tengah kita. Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Nani Rahman sebagai panitia utama, karena beliau mengajar di sini setiap Selasa. Tanpa beliau insya Allah Umi mungkin gak kenal kemari. Wasilah Ustadzah Nani, Umi diundang.
Al-Mukarramah Ustadzah Hilwani, Al-Mukarramah Ustadzah Kamelia, Al-Mukarramah Ustadzah Muniroh, Ustadzah Suryani, Masya Allah banyak ustadznya Bu. Dan banyak sekali, dan juga ketua PKK sekecamatan Condet, yaitu Ibu Hajah Nina dan yang lainnya, Ustadzah Romlah dan yang lainnya. Seluruh jamaah rahimakunallah. Ibu yang saya hormati, secara kebetulan kita hijau juga Bu. Ibu, padahal nggak janjian Bu ya, pakai hijau. Kira-kira cocok gak sama batik begini Bu? Lagi disambung-sambung, ternyata di sini pada hijau. Berarti kita saudara ya, alhamdulillah. Ibu yang seperti kalau yang namanya umroh sama haji itu semuanya orang pada kepengen banget. Kenapa ada rasa pingin? Kenapa ada rasa berangkat ke sana? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah membawa istrinya dari Yaman, Ibu? Atau juga dikatakan yaitu daerah-daerah yang sekarang lagi sedang dijajah oleh Israel, apa Bu? Palestina. Itu nggak jauh antara Yaman dengan Palestina, walaupun jauh tapi artinya tempat kelahiran dan daripada kelahiran dan pembesaran daripada putra-putra daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baru punya anak satu, Bu. Nabi Ibrahim punya anak baru satu, dari Siti Hajar. Dari Siti Sarah belum punya, tapi hidup satu rumah, satu kepala keluarga, duanya adalah ibu rumah tangga. Artinya apa Bu? Di madu. Bu tahu nggak di madu? Madu manis apa pedes? Madu manis apa panas? Ibu, manis atau panas? Panas, emang udah ngerasain? Kata orang bilang gitu Bu, sepanas-panas, sekering-keringin jahe, panas juga gitu Bu. Tuh Siti Sarah sama Siti Hajar satu rumah. Ada kecemburuan daripada Siti Sarah. Karena Siti Hajar punya anak, Siti Sarah enggak. Apa-apa yang disebut Hajar, artinya coba Hajar anakmu nangis, lihat kan gitu ya. Yang berhubungan dengan anak, tunjang pendekatannya. Ngambek cerutnya Siti Sarah. Allah maha tahu, Allah maha mendengar. Apa kata Allah? Bawalah Hajar ke Mekah, yaitu tempat di mana ada cikal bakal orang yang pada tawaf. Udah ada tuh sedikit bangunan, tapi udah rusak Ibu, yang dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Nggak ada Mekah, nggak ada masjidnya, tanah lapang, tapi ada bekas daripada yaitu Baitullah, Ka'bah, sedikit udah tinggal beberapa senti yang tersisa. Apa kata Nabi Ibrahim? Ketika dari Yaman sampai ke Mekah itu ditaruh anak itu Nabi Ismail, digeletakin di atas pasir, cuma hanya sehelai kain ditaruh situ. Apa dibilang? Rabbana innaka sami'ta munadiya ya munadil iman. Dikatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatam minhum. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, aku taruh nih, aku letakkan anakku di sini yang nanti banyak orang-orang yang akan datang kemari untuk melaksanakan ibadah dan sholat. Ya Allah, berikanlah kepada hati mereka itu, jadikanlah hati mereka itu ada rasa senang, kepingin, mau datang kemari. Tuh Bu. Jadi yang namanya umroh atau yang namanya haji ada satu keinginan. Ibu mau nggak tuh Bu? Maunya nggak habis-habis, udah berangkat pengen balik lagi. Udah 2 kali pengen 3 kali. Udah 3 kali pengen 4 kali, ada alasannya apa? Kangen ame Ka'bah gitu kan Bu itu. Itu karena doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku taruh anakku di sisi Ka'bah al-Mukarramah, al-Muharram, agar nanti anak cucuku datang dan ada rasa keinginan yang kuat untuk datang kemari melaksanakan ibadah sholat. Ibu,
Makanya tuh Bu, kada orang haji, orang umroh yang pergi haji berdua, yang nganternya 2 bis. Kan gitu Bu ya? Yang pergi haji ada girang, ada sedih, ada juga bingung yang pergi haji. Yang nggak pergi haji pada nangis. Kenapa? Kapan gue berangkat? Nggak ada girangnya, cuman sedih aja. Tapi kalau yang mau berangkat ada senangnya, alhamdulillah. Sampai juga mau ke Mekah walaupun belum sampai tujuan, alhamdulillah berangkat juga walau ditunggu lama. Tapi yang belum berangkat nganterin, air matanya nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Udah rasanya bingung kapan nih berangkat. Kira-kira berangkat apa kagak, kan gitu Bu ya? Ibu kalau nganter orang umroh dan orang haji begitu nggak pikirannya Bu? Kapan nih saya berangkat? Kapan ya saya ikut? Kapan ya saya punya duit? Makanya lebih girang yang haji ketimbang yang nganterin. Yang haji ada sedih ame girangnya, yang nggak berangkat sedih doang. Bu, betul nggak Bu? Nah itu jadi adalah kita ini doa dari Nabi Ibrahim ketika kita diundang untuk umroh, diundang haji. Harapannya mudah-mudahan bulan depan ada yang diratibin. Bulan depan ada yang diratibin. 2 bulan kemudian ada yang diratibin. Nanti mau lebaran haji ada yang diratibin haji. Amin. Yang enggak amin enggak berangkat. Insya Allah. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Ini juga Ibu Sumirah lama di kapan mau berangkat ya Bu ya. Dikumpulin rezekinya terus ditabung. Yang namanya mau berangkat tuh pasti ngumpulin duit. Model kita ya Bu. Lain orang yang banyak duit Ibu ya. Orang banyak duit nggak pakai ngantri berangkat Ibu, karena duitnya ada ratusan juta Ibu ya. Kalau kita duitnya berapa duit? 25 tahun disimpan, 25 juta disimpan, dapat porsi belum 4 kotak. Nungguin yang 10 tahun, betul nggak Bu? Nungguin yang 12 tahun, nungguin yang 15 tahun, harap-harap cemas. Apakah umurnya sampai? Bu, Ibu udah nyetor belum? Hah? Ibu udah nyetor belum? Udah punya porsi belum? Bu, mudah-mudahan setelah ini kita pada punya porsi Bu ya. Berapa porsinya? 25 juta. Berapa porsinya Bu? 25 juta. Punya duit nggak? Insya Allah. Insya Allah. Jadi semangat kita. Dan Ibu yang saya hormati pun ketika kita di sana Nabi Ibrahim nggak lepas doa. Terus doa Nabi Ibrahim. Apa dikatakan? Pada saat Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki Ka'bah yang hanya 40 cm tingginya. Sekarang Ka'bahnya udah 12 meter Ibu. Dulu tinggal pendek 40 cm. Maka ketika itu wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Bu, itu doa Nabi Ibrahim. Nanti doanya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida ma Ismail. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim memperbaiki Ka'bah yang tingginya tinggal 40 cm, ditambahin terus dengan bebatu-batuan, sekarang udah sampai 12 meter tingginya. 12 meter tinggi, lebarnya juga 12, dalamnya 12 meter. Bu, Ustazah hari ini pernah ngitung nggak tuh berapa meter tuh atasnya? Dan juga dokter Nila kira-kira pernah ngukur gak tuh tingginya berapa Ka'bah? Nggak ada ngeh ke situ Bu. Padahal tuh tingginya Ka'bah 12 meter, lebarnya 12 meter, dalamnya 12 meter, atas renovasi Nabi Ibrahim yang disuruh oleh Allah. Ibu yang saya hormati, satu-satu batu ditaruh, ditata, berdua dengan Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai udah rata itu Ka'bahnya, udah rata, batu-batuan sama tingginya 12 meter, udah mau selesai, Nabi Ibrahim loncat dari ketinggian. Padahal itu loncatnya di atas batu-batuan. Dengan izin Allah, batu yang diinjak jadi lembek. Bu, batu yang diinjak jadi lembek kayak lilin. Tahu nggak lilin mainan anak-anak tuh Bu? Melembek akhirnya mencetak kaki Nabi Ibrahim. Lembeknya itu batu karena mukjizatnya Nabi Ibrahim atas izin Allah, maka batu yang diinjak bisa menjadi tercetak kaki Nabi Ibrahim.
yang sekarang jadi makom Ibrahim tuh Bu tuh. Asalnya kaki Nabi Ibrahim, cuman kok kita lihatin kagak ada jari-jarinya. Ibu udah lihat belum kaki Nabi Ibrahim? Orang belum ke sono. Ibu kakinya panjang, jari-jarinya nggak ada. Tinggal lingkaran gitu aja Bu. Yang sekarang dicetak, diabadikan dengan emas. Kok nggak punya jari? Emang Nabi Ibrahim nggak berjari? Ada jarinya. Ketika terjadinya itu pencetakan secara nggak sengaja dengan izin Allah, maka tercetak dari batu itu nggak dijaga, nggak diurus. Maka ada hujan, ada udara, ada angin. Lama-lama itu jari pada rontok. Ibu, jari ibu rontok nggak kena hujan? Ibu, jari ibu kena rontok gak kepanasan? Kagak. Karena lamanya itu masalah, tiba-tiba jari-jarinya hilang. Nah, Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang melestarikan, yang menjaga. Ditaruh itu kaki tuh Bu tuh. Maka terjadilah ada makom Ibrahim. Tanda memang adanya Nabi Ibrahim memperbaiki, yaitu Ka'bah sebagai tanda bukannya bohong. Nih buktinya, kaki Nabi Ibrahim sebagai tanda ia telah merenovasi Ka'bah. Ibu yang saya hormati. Maka dikatakan pada saat itu ada tempat yang penuh barokah, maka Nabi Ibrahim doa lagi. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa lagi tuh Bu. Ya Allah, kami berdoa jadikanlah anak cucu kami. Kita didoain lagi tuh Bu tuh. Jadikanlah keturunan-keturunan kami. Bu, kita keturunan Nabi Ibrahim apa keturunan Adam? Ibu, kita keturunan Nabi Ibrahim apa keturunan Nabi Adam? Dua-duanya. Masuk semuanya kita tuh Bu. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana waja'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak cucu kami agar mereka bisa datang kemari untuk berserah diri. Kemana datangnya? Ke Mekah. Untuk berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan juga perlihatkan pada kami. Ajarkan tata cara kami berhaji ataukah berumroh. Entah diajarin tuh Bu. Kan yang ngajarin gak ada. Jadi Nabi Ibrahim perlihatkan pada kami, ajarkan kepada kami bagaimana kami bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Mana ajarannya? Nabi Ismail ditinggalin, air susu Siti Hajar udah habis, nangis Ibu. Maka si Hajar ada suara, ya Hajar, kalau engkau ingin minum agar bayimu tidak kehausan, pergilah Sofa dan Marwah. Pada saat sampai di Sofa, di Marwah, ya Hajar, air ada di sini, lari ke Marwah. Sampai di Marwah nggak ada air, balik lagi ke Sofa, ya Sofa, air ada di sini. Juga nggak ada juga, bolak-balik, jadi 7 kali mundar-mandir. Artinya pelajaran secara nggak langsung diajarkan oleh siapa? Oleh Siti Hajar alaihissalam karena Nabi Ismail nangis. Ibu yang saya hormati, nggak ketemu itu air. Tapi Nabi Ismail terus nangis dengan kaki yang bergerak-gerak. Tiba-tiba dari kaki Nabi Ismail ada nendang-nendang itu pasir, keluar air. Jadi zam-zam, zumi. Udah diam tuh, jangan pakai kemana-mana air. Itu pun pembelajaran doa Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana, ajarkan kami ya Allah caranya. Ada zam-zam di situ. Ibu yang saya hormati, itu zam-zam. Kalau dilihat sekarang ada berjurusan dengan Hajarul Aswad. Tapi sekarang nggak ada Ibu, ditutup. Umi pergi haji tahun 1993. Mandi tuh ada kerannya, bukan keran, artinya air yang sedang disedot itu dengan mesin yang besar. Kalau sekarang kan apa namanya? Sedotan air namanya situ? Pamnya tuh berkeras, suara kedengaran. Itu dilingkarin dengan begitu banyak bagus alat-alatnya, dan keluar air dari berbagai macam pancuran, dan banyak juga pancuran disiapin, orang pada mandi.
langsung guyurin badannya dengan air zam-zam, nggak pakai buka mukenah lagi. Tahun 93. Sekarang udah kagak ada. Nggak ada, tapi dekat Hajarul Aswad tuh Bu tuh. Jurusan Hajarul Aswad tuh sumber zam-zam yang asalnya ada gerakan kaki Nabi Ismail, terkumpul air zam-zam sampai sekarang. Pun juga diajarkan oleh Allah melalui Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ibu yang saya hormati, artinya doa Nabi Ibrahim kita udah pakai, kita udah amalin. Dikatakan wattabi millata Ibrahim hanifan. Kalian dalam ibadah, dalam beramal, ikuti tata cara agama Nabi Ibrahim. Ibu, jadi apa yang kita kerjain itu semuanya ajaran Ibrahim. Sunat khitan Nabi Ibrahim. Ibu, melontar Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan juga Ismail. Apa di antaranya lagi adalah yaitu menyembelih kambing atau korban Nabi Ibrahim. Melempar Jamarul Aqobah Nabi Ibrahim. Minum air zam-zam caranya Nabi Ibrahim. Cuman kita nggak tahu asal mulanya dari mana. Berjalan dengan waktu, maka itulah dikatakan tata cara orang ibadah umroh atau haji yang didoakan oleh Ibrahim dan kita dapat sekarang. Ibu yang saya hormati, kita bilang masalah ini aja Bu, nggak cerita-cerita yang lain, nanti ada ustadzanya yang rame Bu. Ini bakal bekal. Ibu yang saya hormati, di sekeliling Ka'bah ada tempat doa mustajab. Nih ingetin biar katanya belum nyetor. Belum apa? Biar belum nyetor, tahu nggak? Belum ada bayang-bayangan pergi umroh, kan gitu Bu ya. Asal ingetin aja. Ada 18 tempat doa mustajab. Ibu, nih ingetin Ibu nih. Allah buktikan nyata dan fakta kalau Ibu yakin. Di mana aja? Dimulai dari Hajarul Aswad. Tuh kalau kita Hajarul Aswad, kita istilam bismillah, Allahu Akbar. Nanti Bu Sumirah kalau istilam jangan ngikutin yang di depan. Bu Sumirahnya belum sampai lampu hijau, tapi pimpinan atau juga mutawifnya udah sampai lampu yang hijau. Jangan ikutin belakangan ntar. Pas dia udah lewat, Ibu Sumirah udah lihat ada lampu, kira-kira lewatin dikit baru istilam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Doa, apakah sambil berjalan, apakah secara khusus untuk cium, udah susah sekarang. Cium Hajar Aswad susah, dan juga ada dikatakan yaitu orang-orang, apa namanya tuh kalau itu calo. Ada calo Bu, jadi di Mekah calo ada, bukan dicondet aja loh Bu. Di Mekah calo bakal cium Hajar Aswad ada Ibu. Berapa harganya? 150 real. Ya sama dengan 600.000. Itu pemaksaan kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa cegah, atau kita nggak bisa hindar, bisa kita dituntun, dapet tuh gampang banget. Apa kerjasama kali askar ya, wallahu a'lam. Kalau si calo yang bawa, gampang tuh Bu tuh, betul nggak Man? Gampang tuh Bu. Tapi kalau nggak ada calo susah kita. Nah situ tempat doa mustajab. Bergerak lagi ada namanya multazam. Daun pintu Ka'bah juga tempat doa mustajab. Diingetin Ibu Sumirah ya. Depan daun pintu itu namanya multazam. Dikatakan dalam satu kitab bahwasanya multazam tempat doa mustajab. Multazam tempat diijabahnya doa-doa. Multazam tempat yang sangat luar biasa bagi orang yang paham dan ngerti. Dari kata Habib Muhammad bin Ali yang ada di Mekah, yaitu Al-Maki, Al-Maliki, Al-Hasani. Jadi multazam tempat yang hebat tuh pintu Bu. Tempat pintu Ka'bah. Nanti Ibu Sumirah ngomong ya Allah dengan bahasa Indonesia aja deh. Bahasa Arab kita puyeng. Ngapalinnya tuh hilang tuh hafalan. Yang kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu yang nggak lupa. Tapi kalau yang lain yang nggak kita kerjain doa, kita mau doa hilang tuh semuanya Bu. Dengan bahasa Indonesia. Pertama diawali dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, Engkau izinkan hamba datang ke tempat ini. Engkau izinkan kami memandang wajah-Mu ya Allah.
Engkau izinkan kami saya dengan suami saya bisa datang kemari. Berapa banyak orang yang ingin datang ke tempatmu tapi banyak halangan. Ya Allah, dengan murahmu, rahimmu dan rahmatmu, hamba berdoa, kabulkanlah hajat kami. Ngomong deh tuh banyak hajatnya. Ada yang mesen gak kira-kira? Ada yang pada mesen teman-teman? Kalau dipesan kelupaan kita ngomong, doa kita banyak. Jadi bayangin, ini yang datang banyak nih, ada Ustazah Romlah, ada Ustazah Kamelia, ada Ustazah Syarifah Suud, ada Ustazah Ni, ada Dokter Nanet. Bayangin, gak usah disebut, kalau sebut kelamaan. Bayangin tuh wajahnya selintas, insya Allah kabul. Terjatuh, bukti. Umi lagi duduk sedang menunggu waktu sholat berhadapan dengan Ka'bah, tapi nggak di area tempat dekat Ka'bahnya, masih di dalam masjid. Kebayang guru yang ngajar di rumah, udah lama ngabdi di rumah. Ya Allah, andaikan hamba punya rezeki, mudah-mudahan guru Ustazah Rahmah bisa kemari. Sepintas ada dia ya Allah Rahmah gitu, Bu. Kebayang tuh, tapi artinya ini nggak sebut Rahmah. Ya Allah, dapat Rahmah kelihatan. Alhamdulillah, 3 bulan kemudian dia berangkat, uminya dapat duit. Berangkat. Jadi sepintas itu kalau kita nggak minta, berhadapan dengan multazam, bayangan teman kita, saudara kita, anak kita, biar bisa berangkat sampai insya Allah. Ibu yakin nggak? Ingetin muka-muka gitu. Ingetin, pasti keingetan anak mulu. Ya ibu kelupaan, nggak keingetan. Anaknya pasti diingat. Tuh depan multazam. Lalu di multazam ada namanya masdud, babul masdud, tempat kunci. Babul masdud, tempat kunci buka pintu, juga namanya tempat mustajab. Ibu bergerak sedikit, ada rukun Iraqi. Rukun Iraqi dekat namanya Maqam Ibrahim. Bisa berhenti di situ sebentaran. Lalu ada Maqam Ibrahim tadi tuh kaki Nabi Ibrahim. Bergeser lagi ada namanya Sazarwan. Sazarwan itu lingkaran yang kita lihat. Kenapa ada lingkaran? Dulu ketika mau lewat, mau dibesarin itu besar lebarnya Ka'bah, ternyata nggak cukup. Jadi ada sisa. Jadi itu yang namanya di bawah pancuran mas, masih bagian dalamnya Ka'bah. Karena nggak bisa dikurung, Ibu. Jadi artinya Sazarwan, tempat doa mustajab, dan juga di bawah pancuran mas, tempat doa mustajab. Mudah-mudahan Bapak Kuat dan Ibu Sumirah bisa masuk di bawah pancuran daripada apa dikatakan mihzab, Ibu. Bisa masuk ke situ. Insya Allah namanya bapaknya Kuat. Pasti kuat. Kuat. Pasti kuat. Karena masuk ke namanya dalam itu, Bu, tuh susah juga. Sekarang nggak semudah dulu. Sekarang nggak semudah dulu, banyaknya orang masuk juga ke Sazarwan susah. Kalau insya Allah dengan izin Allah, Allah masukkan ke situ juga tempat doa mustajab. Berkeliling lagi, ada lagi rukun Yamani, Bu, tuh. Ini rukun Yamani pada orang cium kan, apa nyebut tuh batu-batunya, dinding Ka'bah yang terbuka. Waktu saat Umi berangkat bawa jamaah sama Ustazah ini juga diikut pertama, kita turut-turut. Ada kelompok kita tuh, kenal kali. Bilang, ya Allah Umi girang, kenapa? Bisa cium Hajarul Aswad 6 kali. Masya Allah. Kita rasanya, ini juga kalah kita murid ya. 6 kali bisa cium Hajarul Aswad dengan mudah tuh, Bu. Kita juga kan rasanya malu hati, Bu. Namanya kita yang memimpin gak dapat nyium. Dia yang biasa, oh mungkin dia banyak apa sedekahnya, banyak nolong orang. Emang kalau di madrasah tuh begitu, Bu, sering bukain pintu madrasah gitu, Bu. Pas lagi bareng-bareng tawaf Umi, tadi nih Bu, apa Umi saya cium di sini dapat 6 kali. Ya itu mah bukannya Hajarul Aswad, Bu. Itu namanya rukun Yamani. Tuh. Ada tuh 3 kali, 6 kali cium, dibulak-balik, cium lagi. Ya gampang. Rukun Yamani gampang. Yang susah Hajarul Aswad. Enggak apa-apa deh bilang alhamdulillah. Enggak kecil nanti dia. Salah, Bu, jangan kecewa. Alhamdulillah Ibu bisa cium bagian dari Ka'bah. Girang hatinya, Bu. Gitulah jadinya. Itu juga tempat doa mustajab. Lalu setelah udah kita muter 7 kali, udah kita doa depan Maqam Ibrahim dan juga depan pintu Ka'bah,
kita bergeser ambil air zam-zam. Ini juga ajaran daripada Allah kepada Nabi Ibrahim. Ambil air, biasanya tuh yang namanya minum air zam-zam sunnahnya ada 5. Ibu dengerin ya, ada 5. Pertama kita minum dengan bismillahirrahmanirrahim. Sunat minum air zam-zam. Kedua minumnya 1 gelas 3 kali napas. Padahal gelasnya kecil. 1 gelas 3 kali napas. Selesainya kita minum bilang alhamdulillah. Selesai kita minum alhamdulillah lalu kita baca doa. Allahumma inni as'aluka sehatan wal afiyah wa rizqan halan wasi'ah wa saqaman likulidain ya arhamar rahimin. Kira-kira apa enggak besok? Insyaallah. Sambil menghadap apa? Ka'bah, minumnya berdiri. Kalau kita minum, yang namanya berdiri kan dilarang. Allah melarang, dikatakan bahwasanya Allah melarang orang yang minum berdiri dan juga makan berdiri. Wa huwa min amalis syaitan. Nahar Rasul ayyasroba rajulun iman. Itu balon bu, mau ditusuk. Nahar Rasul ayyasroba rajulun iman. Dikatakan Rasul melarang siapapun daripada umatku kalau minum makan jangan berdiri. Wa huwa min amalis syaitan, itu kerjaan saya. Tapi kalau minum air zam-zam sunatnya berdiri, jangan duduk. Oh kata ibu, hadapin Ka'bah. Ibu, kalau kita makan minum berdiri di mana bu? Ibu suka makan minum berdiri gak? Kondangan. Kagak ada bangku ya. Ngedeprok, malu kata ibu. Tuh orang-orang pada makan minum berdiri, pada Nabi larang. Syaitan kerjanya makan minum berdiri. Kita makan minum berdiri, orang gak kedapatan bangku. Besok bawa jengkok kalau kondangan. Iya bu. Tapi kalau minum air zam-zam berdiri sunat ibu. Lihatin Ka'bah. Jadi pertama sunat air zam-zam, kita ambil zam-zam. Pertama kita baca bismillah. Kita minum 3 kali napas. Lalu hamdalah. Lalu kita menghadap Ka'bah tuh. Yang terakhirnya baca doa. Allahumma nas'aluka rizqan halalan. Wa ilman nafi'an wa saqaman liqudain wa saqamin. Birahmati arhamar. Lihat aja deh bu deh. Minta doa di situ. Habis minum air zam-zam, ya Allah, dada ini, hati ini biar jadi hati yang ikhlas, hati yang rahim, hati yang enggak tegaan, hati yang pemaaf, hati yang ridho dengan yang kau berikan, hati yang selalu tenang dalam menghadapi apapun. Bu, kalau doa gitu enggak bu? Punya hati nih bu nih. Kalau hati kita bagus, perjalanan haji umroh kita bagus. Tapi kalau hati kita punya niat atau juga pikirannya negatif, langsung Allah Ta'ala tunjukkan di saat itu juga. Ibu yang saya hormati, ada temen ibu, bingung dia pergi haji. Apaan sih emang cara pada saat mau umroh tuh kan kita ngambil mikot ya bu, pada saat itu di Bir Ali. Kita ngapain Umi? Kita sekarang sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat ngapain lagi kita niat? Bisa nggak? Nggak bisa. Tuh bu tuh. Kok susah amat orang umroh? Kok susah amat orang haji? Ada yang gitu bu tuh. Jadi jangan ngomong yang negatif. Dan setelah itu setelah ngomong kayak gitu apanya selalu susah kerjaannya. Apa yang dibaca nggak nempel-nempel, hilang dulu. Yang pikirannya bersih aja kadang-kadang hafal hilang. Apalagi pikirannya negatif bu ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak baik jangan dihadirkan, jangan diingat-ingat di depan Ka'bah karena akan terwujud nyata dan fakta. Gitu bu. Jadi doa ya Allah, hati kami ini begitu banyak susahnya, kadang-kadang enggak ridho, kadang-kadang enggak bersyukur, kadang-kadang enggak nerima, kadang-kadang enggak ikhlas. Betul Pak betul. Ibu suka gitu ya? Lagi baik, baik. Lagi enggak baik, enggak baik. Lagi judes, judes. Ibu ya. Lagi murah, murah. Itu hati kita berbolak-balik. Maka dikatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wala ta'at. Ya Allah, tetapkanlah hati kami jangan menjadi orang yang berbolak-balik hatinya.
biar istiqomah. Ibu, insya Allah nanti yang namanya Ustaz Ibu Sumira bisa benar-benar menggunakan waktu yang sebentar, 9 hari apa 12 hari. Nah itu kan dikit banget, kita masih cilap-cilap udah suruh pulang, ya kan ya, masih cilap-cilap sedang betah-betah suruh balik, pengennya yang lamaan gitu Bu ya. Mudah-mudahan nanti balik lagi pergi haji deh, amin. Ini doa banyak. Ibu yang sebenarnya terakhir, datang ke Madinah, ini juga inti. Sekarang masuk ke Madinah nggak kayak dulu. Dulu kita setiap waktu masuk walaupun berjubel-jubel ya. Kalau sekarang pakai tasrih Ibu. Surat dari dari hotel atau dari pimpinan travel ada diwaktukan. Misalnya kita masuk jam 7 pagi. Dari jam setengah 6 ya sholat subuh nggak balik lagi, langsung ke bagian pintu 36 sekarang Ibu. Nunggu pertama jam 7 belum, masih nungguin berdiri aja. Ada yang kuat berdiri lama, ada yang ngedeprok, Umi ngedeprok, udah lemes. Dulu, oh dulu lain, ketegagah. Baru masuk tahap 1, nunggu lagi. Masuk lagi tahap 2, nunggu lagi. Akhirnya sampai tahap keempat, baru bisa masuk yang namanya Raudhah, makom Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 kali tahapan-tahapan. Dulu kagak, kita nungguin rame-rame, pas dibuka lari kita melompat kayak raron, aja. Masya Allah, itu bisa 5 kali kita ziarah ke makam Rasulullah. Sekarang cuma sekali dapat Ibu, nggak ada. Orang laki pun cuma sekali. Mi kasih tahu manfaatin waktu. Artinya manfaatin waktu. Pada saat kita ziarah ke makam Rasulullah, jangan disia-siain. Lamain kita sujud, nggak diusir. Lamain kita sholat, nggak diusir. Tapi kalau kita doa pakai tangan, ruh suruh pulang. Jadi kita punya taktik, punya kiat juga, punya cara. Kalau lagi sholat nggak diusir kita. Lagi sujud, kita minta sama Allah dengan sujud kita, nggak diusir kita. Tapi kita lagi doa, disuruh pulang. Nah, jadi besok Ibu banyakin sholat aja. Pas kita sampai di makam Rasulullah, jangan kita langsung kalau banyak orang ke Raudhah. Ada Raudhah ujung, sisinya ini adalah Rasulullah kuburannya. Tunggu sekarang kelihatan, dulu enggak Bu, waktu zaman Umi yang kedua, ketiga, keempat tuh enggak ada. Zaman pertama sekarang sampai sekarang sama. Ibu yang saya hormati, pada saat Ibu langsung nih Ibu Sumira sampai di Raudhah, Ibu sholat. Ibu lamain sholat apa aja deh, jadi enggak diusir-usir. Nah, itu Ibu langsung ke kiri tuh makam Nabi Muhammad. Situ Ibu minta, tapi jangan megang, jangan meratap, diusir kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwat Allah, Assalamualaikum ya Nur Allah, Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab, Assalamualaikum Abu Bakar As-Siddiq. Ada 3. Itu kita kalau di tempat makam Ibrahim, air mata nggak bisa dibendung. Rasul ada di hadapan kita, cuman ada di kubur yang terbatas kita dengan dinding, kita nggak lihat. Tapi begitu dekatnya dengan kita. Kita pengen dekat dengan Rasul, tapi saat ini sulit untuk berlama-lama. Ya Rasulullah, ji'nakum zurnakum talabanakum bibarakatikum. Ya Rasul, aku datang kepadamu. Aku mohon dengan karomah dan syafaatmu, berikanlah yang terbaik. Kalau dalam arti tadi, aku datang kepadamu ingin mendapatkan syafaatmu ya Rasul, dan juga menyampaikan salam dari teman-teman yang hadir saat ini. Bu. Jadi kita tempat Rasul jangan diem, cuma jangan ya Rasulullah bilang salam. Kalau kita enggak salam, kata Rasul, engkau tidak ta'adduban wala taharruman, tahtariman. Engkau tidak ada baktinya, tidak ada adabnya, tidak menghormati aku, melainkan nyelonong aja ke Raudhah. Dan ketika lewat makam Rasul cuman sekilas aja, lamain depan makam Rasul walau nggak kelihatan. Kapan lagi kita di situ? Kapan lagi Rasul akan memandang kita? Kapan lagi Rasul akan menggapai kita walau kita nggak kelihatan digapainya? Itu saat yang terbaik. Dan itulah yang kita rasakan. Haji atau umrah, kesan yang paling mendalam adalah di Raudhah min Riyadil Jannah, dekat Rasulullah. Kalau kita nggak salam, nggak bersalawat, kata Rasul, anta kadzab, anti kadzabah. Di dunia di tempat kalian banyak bersalat kepadaku,
Di tempat kalian berbondong-bondong maulid menghadiri acara kelahiranku. Ketika sampai di sini kalian hanya diam membisu, gak bisa berkata, cuma hanya tangan dan tidak berkata apapun. Gak banyak sholawat, gak banyak salam takzim, tidak banyak salam ihtiraman. Cuman kita gak dengar sedihnya Rasul. Ketika kita datang kita gak ihtiraman dengan salamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safiyallah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab. Ya Bu ya, mudah-mudahan hafal. Kalau nggak hafal gimana? Ya Rasulullah, aku datang bersama suamiku ya Rasul. Ya Rasulullah, hamba pengen kesini ya Rasul, tapi baru sekarang kau ditakdirkan oleh Allah. Kita ngomong dengan bahasa sendiri. Ya Rasul, pengen berlama-lama di depanmu ya Rasul. Namun nggak punya daya upaya. Ngomong aja terus dengan bahasa Indonesia. Jadi artinya kesempatan jangan kita sia-siakan, dekat dengan Nabi Muhammad walaupun ada dinding sebagai sekatnya, nggak lihat wajahnya, tapi Rasul menampakkan dia ngelihat kita dan kita tidak melihatnya. Rasul tidak wafat, Rasul ada di tengah-tengah kita. Namun ada yang melihat, ada yang tidak. Yang lihat dapat kasyaf dari Allah. Ainul basirahnya kelihatan Rasulullah. Yang enggak kasyaf hanya sebatas gitu aja. Jadi masing-masing kecintaannya, kesufiannya, kebersihannya bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW walaupun tidak sepenuh dengan wajahnya, paling tidak ada kilasan-kilasan seperti ada gerakan. Ya mudah-mudahan Ibu Sumirah Allah Ta'ala lindungi perjalanannya, niatkan umrohnya semata adalah tanda syukur kepada Allah atas rezeki yang dilimpahkan dan syukur kepada Allah punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersyukur kepada Allah karena usahanya berjalan dengan lancar dan bersyukur kepada Allah alhamdulillah selalu dijaga oleh Allah dengan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ustadzanya udah sampai pas Umi habis, alhamdulillah cukup kan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Niatin Ibu ya, dan panggil-panggil kita nih Bu nih. Kalau nggak dipanggil, ingat gak muka Umi? Nggak diingat, sini doang ntar. Ingetin muka saudara-saudara biar makasih nih semuanya. Yuk kita baca suratul ahlan wasalan fadal ustadzah sini. Kita baca suratul fatihah untuk Bapak Kuat dan Ibu Sumirah. Insya Allah pelaksanaan ibadah umrohnya bisa berjalan dengan baik. Dan kita yang hadir dapat limpahan rahmat dan juga dapat doanya. Dan insya Allah dengan berkah Allah, dengan izin Allah, suatu saat kita akan ke sana memandang Ka'bah, duduk bersimpu di Masjidil Haram, juga duduk di makam Nabi Muhammad SAW yaitu di raudhahnya. Kita bisa menyapa Rasulullah walau ada hijab yang mendindinginya, dan insya Allah kita bisa ke sana dengan izinnya. Fatihah hadratin Nabi. Fatihah Allah Ta'ala fazul hujjaj wa zuwar wal umar fi barrika wa bahrika wa matis inam ajma'in anna Allah Ta'ala yashabhumus salamah wa yarudduhum ila utanihim salimin ghanimin mahfuzin marzuqin fi khairin wa lutfin wa afiyah wa anna Allah Ta'ala ashfi amradana ajilan ghaira ajil wa yahfazuna min afatid darain ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Selamat jalan sampai tujuan insyaallah. Ibu dan Bapak dalam rahmat Allah, anak yang ditinggal dalam lindungan Allah, usaha yang ditinggalkan enggak lepas, insya Allah tambah berkah usahanya. Terima kasih. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang pertama
yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ustazah Umi Firdaus Hanim. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu untuk kita semuanya dan bekal untuk Bapak Kuat dan Ibu Sumira. Mudah-mudahan yang sudah dikatakan oleh guru kita menjadi obat penenang, menjadi ilmu, menjadi terang agar perjalanannya selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya insya Allah kita berharap doa dari Bapak Kuat dan Ibu Sumira akan kita nantikan. Insya Allah suatu saat kita akan dipanggil untuk ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi dan marilah. Gimana Ustazah? Langsung? Ya, kita ucapkan selamat datang kepada guru kita yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Maryana. Selamat datang kami ucapkan dan marilah kita dengarkan tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Maryana. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai Bu. Saya duduk ya Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahu maulanal azim. Hadratil mukarram wal muhtaram terkhusus sahibatul bait, calon duyufullah, duyufur rahman, al mukarram Bapak Kuat Kalis beserta Ibu Sumirah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, doa kita bersama, beliau Allah kasih sehat panjang umurnya, bisa menjalankan ibadah umroh dengan sempurna, pergi dan pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral asatidzah yang menghiasi majlis walimatus syukur, walimatus safar, di antaranya guru kita yang baru saja meninggalkan tempat, Al-Mukarramah Umi Ustazah Firdaus Amin beserta rombongan, para asatidzah lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terkhusus Ustazah Hajah Nani Rahman yang sudah menghubungi saya, Ibu RW, Ibu RT, Ibu Dawis, banyak Ibu Dawis di sini, banyak, alhamdulillah. Dan seluruh jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirat sekalian, di awal kata tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ibu mungkin ada yang udah kenal saya, ada yang belum. Ada yang udah kenal saya? Ada yang belum? Ada. Kenalan dulu ya Bu. Kenalan dulu ya Bu. Yang udah kenal merem ya. Ya, buat yang belum kenal, saya dari Cilangkap, Asyafi'iyah. Alhamdulillah ya Bu, saya bisa hadir di kediaman Ibu Sumirah perantara Ibu Hajah Nani. Mudah-mudahan silaturahim kita jadi wasilah Allah panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahi rizki kita, langkah kaki kita dari rumah Allah gugurkan dosa kecil kita. Amin ya rabbal alamin.
Bibu hadirat sekalian, banyak ilmu yang sudah diterangkan oleh guru kita, tapi sami'na wa atokna, saya datang memenuhi undangan. Ya Bu, kalau ngundang saya bukan ceramah tapi kita ngaji, karena kalau ceramah mah ketinggian ilmunya. Saya mah cuman guru kampung Bu, yang cuman sekedar baca alif 2 di atas sean, alif 2 di bawah in, alif 2 di dapen un, bacanya an in un. Nah itu saya guru ngajinya. Ya Bu, kalau ceramah mah udah kegedean. Ya, itulah awal kalimat an in un saya bisa seperti ini, didikan dari nyak saya. Saya mah asli orang Betawi. Tapi kalau ibu ajak ngomong Sunda saya lemes, saya dari Tasikmalaya. Lanjut ya Bu, lanjut ya Bu. Ada 2 poin yang akan saya terangkan, walaupun tadi guru kita sudah menerangkan. Ilmu mak nggak ada salahnya Bu. Makin banyak kita punya ilmu, nggak ada orang sengkleh sebelah. Ada ibu kebanyakan ilmu, jalan miring. Ada nggak Bu? Nggak ada. Ya. Yang pertama yang saya terangkan adalah masalah maulid. Bu. Hikmah maulid banyak. Ibu dengar kalau maulid pasti identik dengan sholawat. Bener ya Bu? Maulid ini udah bukan maulid lagi. Bulan apa sekarang? Hah? Kata ibu, gue mah taunya ini bulan November. Ya Bu? Jumadil. Dalam satu syair Bu, ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir bukan sekarang. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya pesen ibu, janganlah lupa. Rata-rata orang kita mak ngaji marajin, ditanya bulan Islam kagak nyambung. Taunya Januari, bener Bu? Februari, Maret, apalagi kalau tanggal 2, inget. Kalau tanggal tua mak ngaji go ibu lemes banget. Ya Bu, ngaji enggak Po? Enggak, emang apa, gue lagi lemes banget. Tapi kalau tanggal muda mah ngajinya rajin, insya Allah. Lanjut Bu, ibu boleh makan tapi jangan sambil ngobrol. Kita lanjut, ibu kuat sampai jam 1? Kuat, insya. Kasihan yang punya rumahnya Bu Haji, Sabtu bakal berangkat ya Bu. Ya mudah-mudahan sehat. Lanjut Bu, lanjut. Dari peringatan maulidnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak nerangin masalah sholawat, enggak. Tapi di antara peringatan maulid, ambil hikmah buat kita, hijrahkan diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Nih, Bu, dalam kalau ibu pernah ikut di BKMT, ada kalimat seperti ini, hijrah. Siapa berjuang untuk Allah, lagu Ustazah Katuti Alawiyah. Siapa berjuang untuk Allah, tuh berjuang untuk Allah. Selalu kita disuruh berjuang untuk Allah, hijrahkan diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Di antaranya hijrahkan diri kita, fakta nyata di lapangan ada beberapa poin. Yang pertama, hijrahkan diri kita dari yang kagak akur sama tetangga biar akur. Bener Bu? Nih ibu datang ngaji duduk mah nempel-nempel ini. Tapi bisa jadi sama tetangga ada yang lagi marah, ada. Nggak datang orangnya. Ya Bu? Suruh akur sama tetangga. Nih jadi hikmah maulid saya nggak nerangin tentang sholawat. Yang saya terangin hikmah daripada maulid, robah diri kita. Ngaji rajin, robah akhlak kita biar tambah cakep. Yang kurang cakep jadi cakep. Kan pantes ya Bu. Wah demo ono rajin banget ngajinya. Pantes deh mah rajin ngaji gue sama tetangga akur.
Jangan sampai begini, no dia no. Senin ngaji, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, sama tetangga marah mulu. Bu, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Ini mah sama tetangga ribut mulu. Udah gitu ibu ngontrak, mau hajatan, ribut sama yang punya kontrakan. Kira-kira ketika ibu kekurangan piring dipinjemin gak? Dipinjemin tiker gak? Kagak. Rugi dunia kita kalau berantem kagak akur sama tetangga. Giliran ibu sakit perut, siapa yang ngerokin? Bu, kata ibu begini, bagian gue mah marah sama dia. Lah kata anak, ntar kalau emak sakit perut siapa yang ngerokin? Gue telepon saudara gue di Bandung. Lah bu, saudara belum datang modar kita. Bener ya bu? Yang paling dekat sama kita adalah Ibu masak daging, baunya siapa yang nyium? Tetangga. Ibu punya mobil, siapa yang tahu? Tetangga. Makanya kita mah Masya Allah ngaji mah rajin. Tetangga beli mobil, ibu ngikut sakit gigi. Tetangga beli motor, ibu meriang. Tetangga bikin rumah, walah ibu kagak bisa diem. Bu, roba akhlak kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kenapa? Karena kita udah rajin sering pergi maulid. Kita rajin ngaji, sementara ketika maulid kita diberikan contoh bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Bu, ini bersyukur kita perempuan. Kalau kata Nabi kagak lahir di tanggal 12 bulan Rabiul Awal, orang laki kalau malam pada meriang. Kenapa? Nggak ada orang perempuan. Bener ya bu? Makanya orang laki gue butuh temen, jangankan orang laki. Ibu ngopi butuh apa? Temen. Kopi doang mah pahit. Benar bu? Hijrahkan diri kita. Yang kedua, saya nggak panjang-panjang nerangin, saya tahu ibu dalam hati mah senyum-senyum, artinya mah jangan lama-lama ya nah, gue udah gerah batin. Lanjut bu. Yang kedua, hijrahkan diri kita dari yang kagak akur sama guru ngaji, biar akur. Ini mah baru bisa inapatahna nih. Baru bisa inapatahna. Ada temen nanya, po ajarin saya apa inapatahna. Kata ibu yang baru bisa, enggak. Ntar kalau gue ajarin lu diamplopin, gue kagak. Bu, sekalinya guru ibu ngajarin, ibu marah. Lu ngapa merengut ayah sama guru Aminah? Ono dia ngajarin inapatahna, ntar dia jadi bisa dah. Bu, marah sama guru rugi dunia akhirat. Ibu bikin maulid, nyunatin, ngawinin, marah sama guru kagak dateng. Jamaah udah banyak, anak nanya, mak ini gurunya nggak ada yang dateng, ntar yang baca Yasin siapa? Mak. Lah yang baca maulid, mak. Yang ceramah, mak. Bu, kata jamaah yang datang ini kita ngaji kiak-kiak nggak ada biang. Lah guru kita pada kemana? Kata yang punya rumah orang marah sama guru, lagi pada repot. Padahal dia jadi rugi gara-gara marah sama guru. Ingat kata Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ibu nggak bisa baca inapatahna, disuruh ngaji, bener ya bu?
Begitu ibu ngaji baca Inna Patahna, disuruh baca, diamplopin. Bener? Bener Bu? Ini mah baru baca Inna Patahna nggak dipanggil guru, marah. Ono dia ngapa meremutaya, nggak dipanggil guru. Emang dia udah bisa? Bisa. Panggil guru Inna Patahna. Bu, kalau ada orang seperti itu kasih nama Ustazah Inna Patahna. Makanya kenapa berkaitan dengan guru? Nih dengerin. Bu, ibu ngerti nggak bahasa saya ini? Saya mah orang Betawi, jadi saya nggak bisa ngomong yang tinggi-tinggi. Mudah-mudahan ibu paham ya Bu. Paham ya Bu? Iya, kalau ibu nggak paham meremah ya. Bu, jangan pernah kepengen dengan panggilan sebutan ustazah. Ustazah itu guru, digugu, ditiru, tanggung jawabnya dunia akhirat. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'iyah. Baru belajar Inna Patahna nggak dipanggil guru, melengok. Sekalinya belajar Inna Patahna doangan. Besok maulid di tangga sebelah, Inna Patahna udah yang baca. Ibu kebagian baca alhamdulillah karena ibu nggak bisa. Ayo Bu baca alhamdulillah, saya lagi serak. Ayo sebentaran aja, enggak, saya lagi batuk mulu. Padahal dia enggak nguasain alhamdulillah. Makanya ketika ibu belajar, jangan cuma satu guru yang ibu cari. Ketika ibu belajar, jangan cuma satu kitab yang ibu pelajarin. Kenapa? Karena ilmu yang satu dengan ilmu yang lain berkaitan. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Oleh sebab itu jangan pernah punya rasa benci kepada guru. Karena guru kepengen yakin ilmunya bermanfaat buat muridnya. Benar ya Bu? Ibu dipanggil guru, alhamdulillah. Jangan go, masya Allah. Bu masuk merengut, Bu depan kagak. Gue mah kalau nggak dipanggil ustazah kagak mau. Jangan, berat panggilan ustazah Bu. Berat panggilan ustazah. Rugi dunia akhirat kalau kita marah sama guru. Marah sama guru, ngaji prek, nggak bisa minjem tabungan. Benar Bu. Makanya kalau ngaji mah dunia dapat bisa minjem tabungan. Akhirat gue dapat. Di pengajian mah beruntung, aturan ibu nggak punya seragam jadi punya. Walaupun judulnya ditang kredit bayar ut. Ini pengajian Senin merah, pengajian Selasa hijau. Pengajian Rebo semuanya berbunyi tang dit. Masya Allah. Lanjut. Yang ketiga, hijrahkan diri kita dari yang kagak akur sama laki biar akur. Kata ibu, betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bu, ketika berbicara masalah laki, saya ingat dengan almarhum suami saya. Belum pernah, Bu, ini cerita dikit, ambil hikmah. Saya bersaksi dunia akhirat, satu waktu pun suami saya belum pernah ninggalin yang namanya waktu sholat. Belum pernah. Beliau guru saya di pondok pesantren Miftahul Huda, Manon Jaya. Proses, ini mah cerita dikit daripada ngomongin orang dosa. Saya mondok di pesantren Tasikmalaya di Miftahul Huda, suami saya juga sama-sama mondok. Kata Uwa Ajengan Hoer Apandi, Yana dipanggil Uwa Ajengan, datang saya. Begitu saya datang kata Uwa Ajengan apa? Besok kamu nikah dengan itu. Wah kabur saya Bu. Kabur saya, orang kagak demen. Bu, disyariatin sama Uwa Ajengan, diistihorohin, ternyata saya seperti naik kapal tapi ada oleng sedikit. Namanya rumah tangga ya Bu. Sendok pasti pakai truknya dengan apa? Piring. Singkat cerita nikahlah kita. Bu, surga kita, neraka kita begitu kita sudah berumah tangga ada di tangan suami. Ini saya contohin. Allah ngasih kita berpasang-pasangan. Ketika saya rada bawel, laki saya mah diem, ya Bu. Satu pesennya ketika mau meninggal dunia. Beliau itu meninggal persis hari Minggu saya pulang dari Kuitang Bu.
hari Sabtunya tetangga saya meninggal, saya yang mandiin jenazah, suami saya yang nalkinin. Malamnya dibikin tahlil. Kata yang punya rumah, Ustadz besok jangan dipanggil lagi, Ustadz yang mimpin sampai 7 hari. Apa jawaban suami saya? Pak Haji mohon maaf, besok malam dan seterusnya saya nggak bisa, gantiin sama Ustadz yang lain. Satu. Yang kedua, ketika beliau ada di Departemen Agama ditanya, Ustadz pengennya bagaimana kalau lagi sakit apa? Saya kepengennya sambil duduk. Ternyata begitu meninggal pun Bu, habis sholat zuhur beliau nyender ke tembok dengan sejadahnya, dengan sorbannya, masih dengan tasbihnya, dia nyender, plek, meninggal. Sebelum sholat dia cari anak saya yang sudah balik kedua. Neng, Ida sholat, bapak juga mau sholat. Dia laksanain kewajibannya sebagai orang tua untuk ngingetin anaknya supaya apa? Sholat. Meninggal dunia, belum meninggal hujan gede. Dia bilang apa ke saya? Tolong sapuin depan rumah, nanti bakal banyak orang yang datang kemari. Sama orang yang kerja di rumah saya, Pok Rom, tolong pengajian dirapiin, ntar saya pindah ke situ. Bener Bu, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Begitu hujan sedang gede-gedenya, dia meninggal, dipindahin dari dalam rumah ke majlis taklim. Luar biasa, yang saya ingat sampai gini hari, di mana ada orang butuh tengah malam sekalipun jangan pernah ditolak, karena saya ambil jenazah. Makanya saya bilang, kalau ada orang nyuruh saya ngaji, termasuk Ustazah Nani Rahman, Ustazah saya mau ke rumah, gak usah. Saya ingat laki saya Bu, kalau sehat mah diundang orang ngaji, datang. Kalau sehat mah disuruh mandiin jenazah tengah malam sekalipun, datang. Karena kewajiban kita yang hidup terhadap yang meninggal, di mana ada orang meninggal suruh mandiin. Bu, di sini gue jamaah, kalau ada yang udah pengen saya mandiin, saya mandiin. Ada yang udah pengen saya mandiin. Itu pekerjaan Masya Allah Bu, pekerjaan orang yang kagak ada yang mau. Loh, kerjaan kita nyebokin orang, bener ya Bu? Makanya ketika kita memandikan jenazah, ada mandi hadas besar. Kita belajar, ini bukan tausiah. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Di antaranya ilajul hasyafah, wal haidu, wan nifasu, wal wiladah, wal mautu. 1, keluar air mani, ada 6. Di antara yang 6, 5 niat sendiri, mandi sendiri. Yang terakhir mati, kita yang hidup yang mandiin. Bener ya Bu? Ketika di sini ada amil jenazah, ibu memandikan jenazah kagak bersih, besok di akhirat yang kita mandiin tadi nyari kita, mana ya nah yang mandiin gua kagak bersih. Makanya kulukum ro'in bukan hanya buat guru, kulukum ro'in bukan hanya buat orang tua, kulukum ro'in buat kita RT, RW, pemandi jenazah, semua bakal ditanya. Tuh, makanya ketika kita mandiin jenazah harus bersih seperti kita mandi hadas besar buat diri kita sendiri. Ya nak, lu nerangin laki ke situ-situ, ntar ada contohnya. Laki saya ngajarin kalau orang nyuruh jangan jual ilmu. Makanya saya mah Bu, kalau sehat ibu pengen ngaji, Bu Yana bisa nggak ngaji di rumah saya? Bukan tausiah, saya nggak mau ngaji di rumah saya. Kalau saya sehat mah akan saya jawab bisa. Ada yang nanya, Bu Yana berapa duit sih bayarnya? Emang saya dagang? Bukan. Saya hanya kepengen ilmu manfaat. Kan dibilang mantolang umruhu wahasuna amaluhu. Setidak-tidaknya ketika kita memberikan pelajaran, ngaji dengan orang lain, ilmu yang kita pelajarin bermanfaat buat kita. Jangan ini mah orang minta diajarin ina patahna, nggak mau. Diajarin sholawat nggak mau, karena ibu ketakutan, takutnya amplop bertukar. Bu, dari rezeki mah sudah diatur. Hijrahin diri kita. Ibu ngaji rajin. Wah, guru udah banyak. Ngaji tiap hari. Amal laki kagak ada sopannya. Jangan Arab. Surga terbuka buat ibu. Ayo yang pada amal laki masih manggil namanya Salim. Pas pulang, Lim, gue baru pulang, gerah banget Lim. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Insya Allah ahli pengajian mah enggak. Dan orang sini mah insya Allah enggak beda kali ya.
Bu, bu, hijrahkin diri kita dari yang kagak baik sama laki biar baik. Ingat satu contoh. Ketika saya ngaji hari Selasa, kebetulan saya ditelepon anak saya, "Mah, Ibu Anu meninggal." "Oke, Mama ngaji dulu," saya bilang. Pulang saya mandiin, musim hujan, Masya Allah. Bu, kalau saya sebut namanya berarti riba. Kalau saya tidak sebut namanya, ini iktibar buat kita, contoh buat kita. Bagaimana seorang istri meninggal musim hujan, kenapa air kagak ngalir? 1 jam saya istirahat mandiin. Pindah tuh selang, ditarik ke sebelah rumahnya, kagak ngalir. Ditarik lagi ke rumah ketiga, kagak ngalir. Saya panggil suaminya, "Bang, sini." Disaksiin oleh orang yang takziah. Suaminya ngomong, "Mah, Bapak ridho dunia akhirat, walaupun selama hidupnya Bapak enggak dijadiin sebagai seorang suami." Bu, jawabannya ridho. Itu orang meninggal air matanya ngalir, netes, saya yang bersaksi. Berarti seorang perempuan meninggal dunia, di mana ridho suami, surga jaminannya. Alhamdulillah. Ini ngajinya rajin, Bu, laki tiap malam tidur di depan rumah. Masya Allah, manggil laki bukan dengan sebutan yang baik. Baru pulang mau pergi ngaji, "Lim, gue mau pergi ngaji," ntar nasi panasin. "Lim, gue mau pergi ngaji," ntar kalau anak mau makan sendokin. Kalau hujan angkatin tuh cucian. Masya Allah. Bu, nyok, hijrahin diri kita. Kalau ditanya, "Empok, kalau mati pengen masuk, tapi ama laki kagak akur, kira-kira pintu surga terbuka kagak?" Ama guru udah gedeg, ama tetangga berantem, ama laki kagak pernah akur. Masya Allah. Jangan tanggal muda sama laki kagak sakit perut ditawarin, "Bang, lu pengen dikrokin gak?" Tanggal muda, tanggal tua mah Masya Allah. Tanggal muda mah dikerokin, "Sembuhlah hai satriaku." Aduh, enak banget, Bu. "Sembuhlah sayang, deritamu deritaku, sembuhlah sayang." Tanggal muda tuh. Kenapa Ustazah? Waktunya udah habis. Sama kalau waktunya udah habis kita doa aja. Lanjut. Bu, ini mic tadi dipegang Ustazah Umi Firdaus kecil. Kenapa saya yang megang gede ya? Karena saya orang Betawi kali ya, Bu. Bu, suara saya boleh keras, wajah saya boleh kasar. Insya Allah hati saya lembu. Insya orang gak digalakin mah saya galak juga, Bu. Orang Betawi mah rada-rada kasar gitu, makanya kan jengkol. Lanjut. Bu, tanggal muda mah laki kagak sakit perut ditawarin, giran tanggal tua laki sakit perut ibu kerokin sampai kayak orang nyuci berbunyi krok krok krok. Yang ada laki ibu modar. Tapi karena kita ngaji, kita tahu kewajiban kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, bagaimana kita berbakti kepada guru, bagaimana kita berbakti kepada suami kita yang nanti akan membawa kita ke pintu surganya Allah Subhanahu. Ini saya yakin ibu-ibu yang datang ngaji hari ini maulid dari rumah izin gak sama laki? Izin. Cium tangan gak sama laki? Pada diem aja. Kata ibu, "Gue Mayana cium tangan sama laki gue ada waktunya." Kapan? Lebaran haji sama lebaran Syawal. Yang lainnya kagak. Itu gue minta maaf, orang gue sering nyopetin duit laki. Ya. Bu, insya Allah rata-rata kalau orang Cilangkap mabuk nih. Kalau giran arisan minta duit laki tahu, ngapa kalau udah dapat arisan laki kagak tahu. Di sono, di sini mah insya Allah. Bu, hijrahkan diri kita. Ketika ibu ada taklim sekarang malam Jumat,
Ya Bu, dulu mah jarang ada pengajian, sekarang mah tiap malam Jumat yasinan, tahlilan. Yang jadi guru ngaji di malam Jumat jangan lewat dari jam 9. Ini mah jam 10 masih ngaji. Ibu pulang, laki ibu udah wangi, udah bau lagi. Udah tidur, udah melek. Di saya ada tukang jamu namanya jamu kasih sayang Bu. Malam Jumat lakinya minum jamu. Karena udah duluan, bininya pulang, lakinya udah ngorok. Bu, ngaji udah jam 10 belum pulang. Laki udah dehem. Kata ibu dulu ya bang, tadi di pengajian baru baca Yasin, belum baca Waqiah. Baca tuh Waqiah. Beres Waqiah laki udah dehem lagi. Tunggu ya bang, belum baca Tabarok. Baca tuh Tabarok. Beres Tabarok nambah lagi. Tunggu ya bang, udah biasa baca Ar-Rahman. Ibu beres Ar-Rahman, laki ibu udah ngorok. Bu, ketika ibu sholat malam, ibu sholat subuh, jangan harap dapat pahala. Kenapa? Karena ibu sudah melalaikan kewajiban. Benar ya Bu? Benar ya Bu? Besok malamnya ibu diceramahin. Malam Sabtu enggak ngaji. Enggak ngaji? Enggak, saya lagi ada urusan. Ibu dandan dari habis maghrib, bibir udah pada merah. Bedak udah tebel. Laki giran begitu Bu, laki duduk kayak depan TV Bu. Kata laki, bodoh amat, rasain. Ibu dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 laki kagak masuk. Kata ibu apa? Sekian lama. Dari jam 7 aku menunggu untuk kedatanganmu. Kata laki, bodoh amat. Kan begitu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Kira-kira kalau laki kagak ngelayanin ibu dosa enggak Bu? Enggak agak. Makanya jangan Arab. Laki mah beda, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Yuk hijrahin diri kita. Ntar pulang yang biasanya nggak pernah beri salam ketok pintu, assalamualaikum. Dijawab sama laki, waalaikumsalam. Cari tangan laki, cium tangan. Kata laki, lo bisa ngaji dari mana? Di sono no, rumah Pak Kuat. Terus ngapalah tumben lu cium tangan? Jangan-jangan lu mau mati besok. Tuh orang agak pernah cium tangan. Bu, ibu ngomong, agak Pak, gue tadi denger ngaji, kan gue takut kalau gue mati gue pengen masuk surga. Bu, berarti hijrah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Lanjut. Udah jam berapa ini? Udah jam berapa Bu? Baru jam 9 ya? Baru jam 9. Lanjut ya Bu. Iya. Yang selanjutnya hijrahkan diri kita dari yang kagak akur sama orang tua biar akur. Nih dengerin Bu. Kalau masih ada orang tua enak luar biasa. Kalau sudah tiada baru terasa benar bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Bu, hijrahkan diri kita. Ini banyak nih, maaf. Ibu ngaji Senin pergi, Selasa sampai ketemu Robo pergi, ziarah kemana-mana pergi, ama emak kandung agak nanya. Ini enggak saya aling Bu. Saya bisa seperti ini karena orang tua. Nabi enggak salah, al-ummu madrasatul ula. Emak adalah guru pertama. Jangan kita kemana-mana pergi sama emak salaman aja jijik. Kenapa salaman sama emak enggak mau? Abis emak saya pemulung, saya malu ngakuin emak. Ibu lupa kita keluar dari rahim seorang ibu dengan jerih payahnya kita bisa seperti ini.
Bener ya Bu? Bener ya Bu? Ibu nggak bakti sama emak, jangan Arab anak ibu bakti sama ibu. Makanya kita ngucap Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Ngaji kagak sama orang lain, Masya Allah. Saya sering ngeliat Bu, sama emak nggak pernah inget makanan, sama bestinya apapun makanan dibawain. Emak dewek kelaparan, emak dewek kagak makan, kagak dipikirin. Ziarah mah kemana-mana pergi, padahal keramat berjalan ada di depan rumah kita. Keramat berjalan ada di dalam rumah kita. Bener ya Bu? Bener ya Bu? Berarti kalau ada murid seperti itu, kita yang jadi guru ngajinya belum berhasil. Bisa seperti ini karena doa kedua orang tua kita. Nyok hijrahin diri kita, mau kemana-mana sambangin dulu emak bapak kita ibu. Tangannya kasar penuh dengan kapal nih di setiap sela. Belain siapa Bu? Belain kita anak-anaknya. Badan emak kita yang dulunya kokoh bisa jadi doyong, bisa jadi bongkok. Belain siapa Bu? Belain kita anak-anaknya. Masya Allah, ini mah terkadang ya Allah ziarah kemana-mana sampai Bali, Madura pergi. Emak sakit di rumah kagak ditanya. Ibu, Bu, saya menyampaikan yang fakta di lapangan. Terkadang prasmanan saya disendokin Bu makan, emaknya sendiri antri bedesek-desek disuruh ngambil sendiri, perih batin kita Ibu, Masya Allah. Benar kudu hormat sama guru, tapi orang tua utamakan. Ingat al jannatu tahta aqdamil ummahat. Emak yang sudah berjuang ngelahirin kita, emak yang sudah berjuang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Makanya ada bahasa, kasih ibu sepanjang kasih anak. Benar ya Bu? Harta emak, harta anak. Tapi harta anak bukan harta emak kita. Bener Bu? Bayangin sama kita sekarang, kenapa kita kudu bakti sama emak kita? Kenapa kata Yana suruh hijrah dari yang kagak bakti? Ketika ibu melahirkan sakit nggak kira-kira? Itu juga yang dirasakan oleh orang tua kita. Apalagi zaman dulu mah susah nyari duit Ibu. Bener ya Bu? Dulu nyak saya nih, saya orang Betawi Bu, nyak saya dulu dagang pakaian, ngampung bahasanya. Tahu ngampung? Jalan kaki nggak ada motor Bu. Itu pakaian dibuntel di satu sprek, digendol sama nyak saya nih Bu. Dia jalan dari kampung ke kampung, dari Cilangkap ke Cipayung, Ciracas, Ceger, bahkan sampai ke Kramat Jati. Buat siapa dia berjualan? Untuk belain anak-anaknya. Dia masukin saya, kakak saya ke pondok pesantren, padahal nyak saya bukan orang mampu Bu. Tentunya nyak saya punya harapan, semoga kelak Yana bisa manfaat buat orang banyak. Semoga kelak Yana bisa bawa nama baik orang tua. Alhamdulillah. Kata Allah, ridallah biridol walidain, wasuhtullah bisuhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Saya makan selalu dari bolehnya saya ngaji. Dulu disuguhin makanan begini Bu, nggak ada plastik zaman dulu, adanya selampe. Tahu selampe? Sapu tangan. Dibuntel, disapu tangan, dibawa pulang. Kata nyak makan neng, nyak mah udah kenyang. Bener ya Bu? Padahal nyak kita nahan lapar. Dia kepengen itu makanan yang sudah dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, dibacakan doa, kemakan oleh anaknya. Karena orang dulu mah yakin makanan yang sering dibacakan doa insya Allah bawa berkah. Makanya ketika saya ada rizki seperti ini dikit-dikit walaupun gak banyaknya, saya udah meninggal sedih Bu. Belum bisa bahagiain hati orang tua saya. Tapi setidaknya ketika habis sholat saya ingatnya saya, ucapan saya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyak sakit saya baca Quran salah panjang, dia benerin, neng itu salah panjangnya, kelebihan harkatnya. Ketika saya baca tajwidnya saya nggak baca izharnya, dia ingetin lagi, neng itu hukumnya izhar. Itu Masya Allah Bu.
Ya, nyak saya seorang amil jenazah diturunin ke saya. Ketika nyak saya belum ridho, saya belum bisa beset kain. Ketika nyak saya belum ridho, saya belum berani mandiin jenazah. Begitu nyak saya ridho, subhanallah, sampai penyakitnya pun turunnya ke saya, Bu. Nyak saya gula sampai 700. Turun ke saya 600, Bu. Makanya saya bagian masih muda punya pabrik gula. Ibu mau saya bagi? Kata ibu, enggak ya nah. Makanya sekarang mah penyakit Masya Allah. Cincin yang harusnya dipakai di jari, ibu pakai di mana? Jantung, ya Bu. Gula yang segitu banyak, Masya Allah, dibagi orang kagak pada mau. Penyakit saya gula, Bu, 700. Ya, gulanya gula kering, tapi alhamdulillah kalau dibawa tiduran itu gula kerasa, tapi kalau saya bawa aktivitas, alhamdulillah, biarin dah. Nggak ngapa-ngapa, yang penting bisa manfaat buat orang banyak, Bu. Penyakit mah kalau diikutin kagak bakal kemana-mana. Kita ngaji kagak, silaturahim kagak, bener ya Bu? Kembali Bu. Jadi saya seperti ini nih karena jasa orang tua saya, baru guru-guru saya. Karena orang tua itu Masya Allah, Bu. Jangan kayak tadi sama guru marah, ketemu guru nggak pernah bagi. Sekalinya jajan bareng sama guru, ibu ngomong, Bu Guru besok jangan makan bakso, Bu Guru ya yang bayar. Wah, Masya Allah, bagaimana rezeki kita mau berkah. Bu, jadi peringatan maulid di kediaman Bapak Kuat 4, ambil hikmah. Saya nggak terangin tentang sholawat, ya Bu, tapi di antara semua hikmah yang saya terangin tadi, nggak jauh dari makarimal akhlak. Allah nyuruh Nabi menyampaikan akhlak, sama akhlak kita robah dari yang kagak akur sama tetangga robah. Akhlak kita robah dari yang kagak akur sama guru biar akur. Akhlak kita robah dari yang kagak akur sama laki biar akur. Dari kagak akur sama orang tua biar akur. Insya bagaimana baginda Rasul menyontohkan kepada kita. Nabi memanggil bininya, go ya Humairo, wahai muka yang kemerah-merahan. Kata ibu, gue sama Yana manggil laki gue, Udin. Ibu sebut, Udin, udah dekil hitam, norak lagi. Wah, Masya Allah. Bu, setidaknya panggil dengan panggilan yang baik. Jangan salahin anak, kalau anak manggil orang tuanya dengan sebutan nama, karena bukan salah anak, contoh dari orang tua kepada orang tua. Yang kedua, hikmah daripada walimatul umroh, Bu, atimul hajja wal umrotalillah. Hanya berdengan pengalaman, Bu, alhamdulillah. Saya sebelum berangkat umroh, suami saya masih ada. Saya ngomong begini, Pak, pengen banget punya mobil. Karena saya pernah ceramah di Keramat Jati, Bu, Jalan Budi. Saya ceramah dengan Ustazah Nubzah. Tahu Nubzah? Adanya Katuti Alawiyah. Beliau dulu mobilnya Timor, lagi musim Timor. Begitu Ustazah Nubzah keluar, Bu, pakai mobil Timor, saya datang naik ojek. Kata MC yang udah kenal saya, selamat datang penceramah yang kedua. Jamaah ini lagi begini, nengok semua ke belakang. Kata jamaah begini, belum datang mobilnya belum kelihatan. Orang saya dari ojek, ya Bu. Saya masuklah, ditanya saya, Ustazah, langsung. Saya diri, Bu, jamaah begini. Oh, tadi yang turun dari ojek. Pulanglah saya hujanan, bawa berkat parcel, Bu. Dulu mah saya jarang ngajak teman orang naik ojek. Saya ngomong sama suami saya, Pak, pengen banget punya mobil. Ini saya cerita jangan asal cerita, ada hikmah. Doa orang tua, doa laki sama. Pengen banget Pak punya mobil. Ketika ceramah hujan-hujanan pakai gamis bawa parcel naik angkot ribet. Suami saya ngomong, insya Allah kebeli mobil, insya Allah. Besoknya saya ngomong lagi, Pak, hari ini ngaji babnya bab umroh. Jadi saya itu kalau mau ngaji mutolaah dulu, Bu. Mutolaah itu saya belajar dulu sama guru saya ya laki saya cerita. Makanya ibu percaya nggak percaya, begitu mau meninggal, kitab yang dijadiin referensi buat saya mutolaah itu dirapiin dulu sama dia, Bu. Jadi saya nggak pakai nyari-nyari di mana pelajaran yang harus saya cari, ini kitabnya tuh sampai sekarang masih ada. Saya mutolaah. Kata suami saya begini, ketika mama mau ngajar bab umroh ataupun bab haji,
Niatkan dalam diri kita, ya Rob, hari ini saya lagi teori, mudah-mudahan suatu saat saya bisa praktek. Alhamdulillah ibu, kata suami saya, insya Allah berangkat umroh tanpa ongkos. Dan alhamdulillah sampai gini hari berapa kali berangkat kagak bayar, malah dijadiin mutawif, padahal saya belum bisa. Cuman kelebihan kata jamaah, saya maunya kalau tawaf sama bu guru emang apa, suaranya keras. Orang sama nggak bisa bu, belum makan gue emang suara saya keras sama gitu. Bu, berangkatlah tuh. Satu waktu saya berangkat umroh, Masya Allah. Saya belum ngerti uang saku itu apa. Sampai gini hari saya masih punya uang dolar. Saya kuntel-kuntel tuh dolar bu, orang bego sama ya, orang kampung. Bu Ustadz, uang dolar mah jangan dikuntel-kuntel, kagak laku, katanya begitu. Ketika saya berangkat umroh saya belajar. Ternyata rukun umroh harus kita bawa, hanya beda satu dengan haji. Nih tamu calon duyufullah gak usah diajarin. Bu, rukun umroh dengan haji hanya bedanya satu. Apa bedanya bu? Al-haju Arafah. Kalau haji wajib wukuf di padang Arafah, sedangkan umroh mah enggak. Rukun umroh ada 5. Ini yang harus ibu bawa, ibu Sumirah bawa. Yang pertama mikot. Kalau ibu ke Madinah dulu berarti mikotnya di Bir Ali. Nanti ibu udah berpakaian ihram, niat nawaitul umrota wa ahramtu biha. Atau labbaikallahumma umrotan. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa kita orang condet. Saya niat umroh karena Allah. Sudah. Sholat 2 rakaat, di situ Allah berfirman, pala ropas, wala pusuk, wala jidal. Udah jangan ada macem-macem lagi deh tuh. Jangan motek apapun, ketemu apapun, jangan diambil, biarin. Udah beres mikot, kita menuju Makkatul Mukarramah. Ikutin aba-aba sampai di Masjidil Haram, istirahat dulu. Ibu masuk Masjidil Haram, langkahin kaki kanan. Ini mah ngulas tadi, nambahin. Ini mah Ustazah Firdaus tadi Umi udah dijelasin. Langkahin kaki kanan, ibu ngucap dulu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid. Setelah itu ibu ngucap Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Langkahin kaki kanan, jalan kita sampai kita melihat yang namanya Ka'bah Baitullah. Sebelum ibu melaksanakan tawaf, masuk rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Ibu bilang, ya Allah, jadiin kentut saya, kentut sebagai taha. Ya Allah, jadiin air kencing saya sebagai keringat. Karena madhab Syafi'i mabu kentut batal. Wudhu lagi kita tawaf. Kalau pengen kencing kan kagak tahan, jadiin keringet. Masuklah kita tawaf. Tawaf berputar 7 kali. Tawaf berputar 7 kali mengitari Ka'bah yang suci. Sa'i berjalan penuh arti, Safa Marwah yang dijalani. Tuh rukun umroh yang ketiga. Masuk ibu di lingkungan tawaf. Bu Sumirah, Bapak Kuat, yang jadi rukun bukan bacaannya, tapi berputarnya ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dari mana mulain berputarnya? Dari rukun Yamani. Ada pilar hijau sebelah kanan, sebelah kiri ibu persis Hajar Aswad. Baru mulain putaran pertama. Bagian 7 putaran bacaannya Robbana Atina nggak ngapa-ngapa.
Karena yang jadi rukun adalah bukan bacaan. Ibu jangan berpacu dengan buku panduan. Ibu dapat buku panduan manasik. Ibu tawaf, muter ya begini nih. Begitu ibu nggak ketinggalan. Kata ibu, lah pada kemana rombongan gua? Ingat ibu dutrunnya begini nih muter, pas nggak ketinggalan sama rombongan. Karena yang jadi rukun bukan bacaannya, tapi bergeraknya kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7. Beres tawaf sholat 2 rakaat di Hijri Ismail. Setelah itu masuk rukun yang ketiga, sa'i. Sa'i itu adalah berjalan antara Sofa dengan Marwah. Innas Sofa wal marwata min sya'airillah. Bacaannya boleh macam-macam, mau solawat, mau fatihah, mau segala macam zikir, tahlil, silahkan. Karena yang jadi rukun bukan bacaannya, tapi jalannya kita dari Sofa menuju Marwah. Ya Bu, itu kejadian yang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan putranya siapa Bu? Ismail. Beres Sofa Marwah, singkat cerita masuklah Ibu Sumirah ke rukun yang keempat, yaitu tahallul. Bu Sumirah dengan Bapak Kuat jangan pernah terbersit di hati, saya mah ntar pengen naik, pengen sofa, pengen sa'i lewat jalur tengah. Naudzubillah, jangan ada terbersit. Karena bagaimana ucapan kita itu akan terbukti Bu. Saya punya jamaah dari rumah udah ngomong begini, Bu Ustaz saya ntar pengennya yang lewat tengah. Dari rumah sehat, sampai sono didorong. Kalau didorong kan lewat jalur tengah Bu. Yang pakai didorong yang kita bayar itu. Dah kita minta bismillah, insya Allah kita bisa sehat, insya Allah. Karena tergantung kita, innamal a'malu bin niat. Aus minum air zam-zam. Makanya ketika ibu minum air zam-zam besok antara Sofa, Marwah, sa'i, minum, bikin 3 kali tegukan ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, praktek seteguk. Yang kedua, warizqon wasi'an, seteguk. Yang ketiga, wasyifaan min kulli da'in wasaqomin birahmatika ya arhamar rahimin, bikin seteguk. Kata ibu ya, kan kalau di rumah mah dibaginya gelasnya kecil banget, boro-boro 3 tegukan, seteguk kok habis. Makanya pengen pergi ke sana, pengen minta kepada siapa? Allah. Jangan minta sama manusia mah miskin, tapi Allah maha kaya. Bari sa'i ibu minum air zam-zam sepuasnya kanan kiri kita. Di sana mah wudu kita pakai air zam-zam. Makanya subhanallah, kita wudhu pakai air zam-zam, baru kita udah kering, bener ya Bu? Nggak ada yang namanya mau kena kita bulukan gara-gara air zam-zam, nggak ada. Tuh, beres sa'i masuk rukun yang keempat, yaitu tahallul, gunting rambut. Besok ibu jangan minta digunting rambut sama orang travel. Yang gunting rambut ibu adalah suami ibu, paling dikit 3 lembar. Bapak digunting sama ibu. Buat Bapak Kuat, kalau pengen abis tahallul potong rambut sampai botak dicukur, izin dulu sama Bu Sumirah. Karena banyak orang pulang umroh berantem sama lakinya. Bahkan ada yang sampai bercerai. Ngapa? Lakinya pengen dibotakin, bininya geli sama orang botak. Tuh. Makanya Pak Kuat kalau besok mau dibotakin tanya Bu Sumirah, "Mah, Bapak pengen dibotakin, boleh enggak?" Enggak harus dibotakin, memang kesunahan, tapi boleh enggak dibotakin, tanya. Takutnya gara-gara pulang umroh jadi rib. Keempat, rukun umroh yang kelima yaitu tertib. Tertib artinya berurutan. Ibu niat dulu mikot, terus tawaf, sa'i, tahallul, namanya tertib. Enggak ada al-hajju Arafah karena bukan waktunya haji. Yang kedua, umroh dengan haji perbedaannya, umroh mak kapan ada duit bisa berangkat, tapi kalau haji mak mau ya Bu, haji mak waktunya mau kuta ditentukan, nggak sembarangan ya Bu, hanya ada di musim haji yang sekarang tunggunya luar biasa. Pengen sih haji Puroda, kalau haji Puroda mak kayaknya jual rumah. Udah luar biasa. Biarin haji mak nasab nisab, kalau Allah belum tentukan kita belum berangkat. Ya segitu aja ngingetin buat Ibu Haja Sumirah yang insya Allah hari Sabtu
akan menjadi calon duyufullah duyufur rahman. Mudah-mudahan pergi dari rumah dalam keadaan sehat, kembali ke rumah dalam keadaan sehat, bisa menjalankan ibadah umroh dengan sempurna, pulang membawa pahala umroh yang mabrur, yang mabrurah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin ibu, karena orang berangkat umroh dan haji rizkinya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Kita doain, mudah-mudahan sekali lagi kita baca Fatihah. Bapak Kuat Kalis dan Ibu Sumirah yang insya Allah akan berangkat mengikuti travel multazam ya Bu. Mudah-mudahan kalau di travel itu ada dua paket ya Bu. Satu umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Sekira Bu Samirah Bapak Kuat badannya nggak sehat, bagian namanya kuat kan ada nggak sehat juga ya Bu. Namanya mah Bapak Kuat, misalnya badannya lagi nggak sehat, Bu, jangan ngambil mikot. Kenapa? Ibu sudah mikot tapi nggak tawaf, nggak sa'i, nggak tahalul, kena dam. Yang tahu badan kita sehat atau tidak adalah diri kita. Ketika ibu badannya romana nggak kuat, ini nggak sehat, jangan mikot. Cukup 1 kali umroh wajib. Sekira ibu kuat udah 2 kali umroh, masih mampu, mumpung lagi ada di Mekah, kita mikot lagi. Nggak ngapa-ngapa, memang bayar sendiri, karena 1 paket biasanya 2. Ketika ibu nanti membadalkan, kalau suami kan berangkat bareng kita, iya Bu. Ibu mau membadalkan, siapa yang ibu badalkan? Orang tua. Tapi ketika misalnya saya berangkat umroh Bu, saya berangkat umroh, setiap mau berangkat pasti suami saya minta digendong. Saya telepon ke Manonjaya, ke Kiai, saya mau berangkat tapi almarhum minta digendong. Jawabannya apa? Ustadz minta dibadalin. Jadi ketika kita berangkat umroh ibu, suami kita sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, siapa yang wajib ibu badalin? Laki, awas, laki ya, karena laki yang sudah memberikan kita nafkah, karena laki yang membawa kita ke surganya nanti, laki. Terus ibu kuat lagi ambil mikot yang ketiga, baru boleh orang tua. Ya, mudah-mudahan Bapak Kuat dan Ibu Sumirah Allah kasih sehat panjang umur. Dari berangkat maupun pulang. Keluarga yang ditinggal jangan dipikirin Bu, insya Allah anak dalam lindungannya Allah, anak mantu cucu dalam lindungannya Allah. Rizki akan Allah jaga ya Bu, dan Allah akan kembalikan rizki kita. Rizku minallah min haisu la yahtasib. Doain kami semua, kita enggak minta oleh-oleh ya Bu. Kita tidak minta oleh-oleh, dibagi mah kita akan ambil. Ya Bu, kita enggak minta sejadah di Tenabang banyak. Kita enggak minta tasbih di Tenabang banyak. Tapi sampaikan doa kami di makom-makom mustajabah. Ibu enggak usah sebutin atu-atu. Ya Allah, saya datang kemari menyampaikan amanat dari jamaah yang hadir di acara ratiban di rumah saya. Enggak usah disebutin atu-atu, enggak bakal kenal. Sebut di jamaah Allah Maha Tahu, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tadi dijelasin, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, assalamu alaika ya Safwatallah. Nanti begitu kaki ibu nginjek karpet warna merah, berarti ibu sudah masuk di Raudhah min Riyadil Jannah. Salat 2 rakaat, kalau orang berjubel-jubel, ibu salat dalam keadaan sujud, insya Allah aman. Sampaikan salam kami, insya Allah. Ini bukan umroh yang terakhir, tapi ini umroh yang pertama. Minta kepada Allah suatu saat Ibu Sumirah dan Bapak Kuat bisa berangkat dengan keluarga, bisa berangkat dengan tetangga, bisa berangkat dengan jamaah yang hari ini hadir, insya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nas'alukal ijabah litilka du'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alhum umratan mabrura wa sa'yan mashkura
wa dzamban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrij ya Allah minadh-dhulumati ilan nur Allahumma rzuqna wa balighna hijabaitikal haram Allahumma rzuqna wa balighna hijabaitikal haram Allahumma rzuqna wa balighna hijabaitikal haram wa ziyarati qabri nabiyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebaikan datangnya dari Allah, sementara kesalahan, kejelekan adalah kesalahan saya sendiri. Hudma sofa dak makadar wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah sama-sama kita mendengarkan tausiah, yang mudah-mudahan tausiah tadi menambah ilmu untuk kita semuanya dan juga menjadi bekal untuk Ibu Sumirah dan Bapak Kuat. Insya Allah perjalanannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirat umat yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan untuk kita semuanya. Kita munajat, semoga apa yang kita lakukan semuanya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilakan kepada Al-Mukarramah Ustazah Kamalia untuk menutup acara ini dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengaminkan doa penutup. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallallahu adhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi untayan kata munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala sudah kita aminkan bersama-sama. Semoga pintu aras terbuka untuk kita semuanya sehingga apa yang kita lantunkan, kita aminkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berbahagia, berakhir pula acara kita menjelang siang hari ini. Harinya kami hari ini mengucapkan terima kasih bersama petugas dan seluruh kameramen mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan khilafan. Dari TV One, TV satu-satunya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat, bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.